Bab 24. Menempel. Dalam hati warrior Yang, dia mencaci maki seluruh keluarga pria berbaju hitam di depannya. Meskipun dia tidak mengerti keadaan apa itu, tidak ada keraguan bahwa keadaan itu pasti baik untuknya. Tetapi makhluk yang tidak mirip manusia juga tidak mirip hantu ini membuat dia keluar dari keadaan itu. Dia benar-benar ingin meninju orang di depannya. Jarak antara keduanya kurang dari 2 meter, tetapi warrior yang tidak dapat melihat wajah pihak lain, karena di sekitar tubuh orang berbaju hitam ada banyak aura hitam yang memancarkan kengerian. Dikelilingi oleh aura hitam itu, orang berbaju hitam terlihat aneh. Hanya bertatapan sedetik dengan pria bayangan hitam itu, warrior yang segera menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya, dan getaran gugup muncul di tubuhnya di bawah kendalinya, seolah-olah seekor tikus bertemu kucing. Pernah lihat bayangan ungu? Pria bayangan hitam itu berbicara, suaranya agak serak, seolah tenggorokannya tersumbat, agak tidak enak didengar. Mendengar kata-kata pria berbaju hitam, tubuh warrior yang bergetar lebih parah, bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa mengatakan apapun karena gugup. Ketika energi pria berbaju hitam membumbung tinggi, tangan kanan warrior yang gemetar menunjuk ke belakangnya, menunjuk dengan gemetar berkata, Aku baru saja melihat bayangan ungu lewat secepat kilat, dan kemudian menghilang. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, energi hitam pada pria berbaju hitam menjadi tenang dan terdiam beberapa saat. Pria berbaju hitam itu melirik warrior yang gemetaran, menggelengkan kepalanya. Dia berniat membunuh warrior yang, tetapi melihat sikap warrior yang, dia membatalkan niat ini. Master alam fana, dia benar-benar tidak perlu repot-repot bertindak, dan dia masih orang yang sangat buruk. Jika itu adalah jenis bertulang keras, dia mungkin sedikit tertarik untuk menyiksanya, tetapi seperti orang yang ada di depannya, dia benar-benar tidak ingin membuang energi hitam. Sama seperti gajah dan semut, jika bukan karena semut tidak memiliki mata, gajah tidak akan membunuh semut dengan sengaja. Pergi. Pria berbaju hitam itu berkata pelan. Mendengar ini, warrior yang seperti mendapatkan pengampunan, melompat dari pohon besar dengan cepat, dan kemudian berlari ke kejauhan. Warrior yang menghela nafas lega, wajahnya kembali normal, tanpa rasa takut sedikit pun, diam-diam bersyukur, untungnya dia menebak dengan betul. Orang berbaju hitam bukanlah orang baik pada pandangan pertama. Jika dia bersikap sangat tegas atau tidak takut, orang berbaju hitam pasti tidak senang, jadi segera berpura-pura bersikap pengecut dan biarkan orang lain meremehkan untuk bertindak. Untungnya, tebakannya benar. Melihat warrior yang menghilang, pria kulit hitam itu mengangkat tangannya yang kosong, dan udara hitam di tubuhnya tiba-tiba tampak hidup, mengamuk bagaikan badai. Hanya dalam sekejap, udara hitam menyebar ke ratusan meter di sekitarnya. Dimanapun energi hitam lewat, bunga dan pohon seperti salju bertemu minyak mendidih, langsung berubah menjadi genangan air hitam. Setelah beberapa detik lagi, berpusat pada pria berbaju hitam, semuanya termasuk tanah pun menjadi warna gelap di sekitar pria berbaju hitam. Adegan itu sangat menakutkan. Setelah beberapa lama, pria berbaju hitam mengambil kembali semua energi hitam dan bergumam dengan suara rendah, mengapa aura menghilang dari sini? Apakah seseorang menangkapnya lebih dulu? Setelah itu, pria berbaju hitam itu berbalik dan menatap ke arah Sekte Pedang, bergumam, mungkinkah Master Sekte Pedang? Setelah berbicara, pria berbaju hitam itu ragu-ragu, dan kemudian berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke arah Sekte Pedang. Warrior yang berlari sepanjang jalan, berlari selama sekitar 3 jam, sampai hari gelap baru berhenti, menemukan gua alami di sekitar, menutupi lubang gua, dan kemudian mengeluarkan batu sinar bulan dari cincin yang diberikan kepadanya oleh si barbar kemarin.
Di bawah pancaran batu sinar bulan, warrior yang bisa melihat pemandangan gua dengan jelas, tidak kecil, bisa menampung puluhan orang, dan ada banyak rumput liar di dalam gua. Jelas, ini seharusnya gua monster hitam. Melihat bahwa tidak ada bahaya, warrior yang duduk, menepuk perutnya, dan berkata, "Makhluk kecil keluar, mari kita mengobrol dengan baik." Makhluk kecil bukanlah monster hitam biasa, itu bisa dilihat dari kecepatan aneh makhluk kecil itu, tapi mengapa makhluk kecil memilihnya? Ini membuatnya sedikit bingung, apalagi bisa masuk ke perutnya, lapar, dan masuk ke pusaran air. Hal ini benar-benar melebihi kognisinya. Jadi dia memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan makhluk kecil ini. Untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan di perutnya. Warrior yang memeriksa dan melihat kondisi makhluk kecil, sudut mulutnya tiba-tiba berkedut, terlihat macan tutul ungu berbaring di bagian dalam pusaran pusat energinya pada saat ini, matanya sedikit terpejam, dan terdengar nafas samar dari waktu ke waktu. Jelas, makhluk kecil sudah tertidur. Melihat sikap makhluk kecil, paru-paru warrior yang mau meledak. Makhluk kecil ini masuk ke perutnya tanpa izin dan memprovokasi seorang pria yang kekuatannya melawan langit. Dia hampir mati di tangan pria berbaju hitam. Dia berlari sekuat tenaga karena takut tidak keburu, dan pria berbaju hitam itu menyusul untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia ketakutan di sepanjang jalan, dan dia ingin sekali punya tambahan 2 kaki, tetapi pembuat masalahnya ternyata tertidur di pusat energinya. Itu tidak bisa dimaafkan. Setelah warrior yang memanggil selama sekitar setengah jam, makhluk kecil akhirnya keluar dari pusaran energinya. Macan tutul ungu berhenti di udara, cakar kecilnya menggosok matanya yang sedikit mengantuk, seolah-olah tidak puas bahwa warrior yang mengganggunya tidur, kemudian memelototi warrior yang dengan tatapan garang. Tampaknya itu tidak cukup, cakar kecilnya menggaruk warrior yang dengan ganas, dengan ekspresi "aku sangat kesal." Tenggorokan warrior yang bergulir, monster hitam ini juga terlalu manusiawi, tidak terlihat seperti monster hitam sama sekali, untuk sementara dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, kantuk macan tutul ungu menghilang, dan sepasang mata yang cerdas menatap warrior yang berkedip, seolah-olah sedang menilai warrior yang. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia melihat makhluk kecil yang cantik ini dan berkata, "Makhluk kecil, kamu seharusnya bisa mengerti ucapanku. Aku ingin bilang, aku tidak permasalahkan mengenai kamu menyusup masuk ke pusat energiku." Pria berbaju hitam juga sudah pergi, sekarang kamu bisa pergi. Makhluk kecil ini sangat imut, benar-benar imut. Jika membawanya untuk Fanny akan sangat senang, atau jika menjualnya pasti bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Namun warrior yang tidak berani, karena makhluk kecil ini terlalu misterius, dan dia juga bisa menarik pria berbaju hitam. Maka dia memutuskan untuk berpisah baik-baik dengan makhluk kecil. Macan tutul ungu mengedipkan matanya, tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya, hanya menatap warrior yang. "Kamu aman sekarang, kamu bisa pulang, mengerti?" Melihat makhluk kecil itu tidak berkata, warrior yang mengulanginya. Macan tutul ungu sepertinya mengerti kata-kata warrior yang kali ini, kepala kecilnya digoyang-goyang, jelas dia tidak ingin pergi. Malah menempel padaku. Melihat makhluk kecil menggelengkan kepalanya, mulut warrior yang berkedut lagi, meskipun makhluk kecil ini sangat imut, tapi warrior yang masih memutuskan untuk melepaskannya, karena ini adalah momok, dan dia mungkin memprovokasi pria berbaju hitam. Selain itu, membiarkan makhluk kecil hidup di pusat energinya, dipikirkan dari sisi manapun adalah tidak beres. Setelah mengambil keputusan, warrior yang melanjutkan, "Makhluk kecil,
Aku manusia, dan kamu adalah monster hitam. Kamu akan berada dalam bahaya jika mengikuti, mengerti? Macan tutul ungu berkedip tanpa menggelengkan kepala atau mengangguk. Manusia itu jahat, mereka akan memanggangmu untuk dimakan, tahu? Macan tutul ungu mengangguk, dengan tatapan sangat setuju. Kalau begitu kamu cepat pulang, jangan bersamaku. Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya, seolah-olah aku tidak akan meninggalkanmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Warrior yang sedikit cemas, suaranya menjadi lebih keras. Melihat warrior yang marah, macan tutul ungu tampak sedikit takut, dan melangkah mundur, uap air naik di matanya, dan wajah kecilnya yang bulat penuh dengan kesedihan. Siluman. Melihat penampilan macan tutul ungu ini, kepala warrior yang pusing. Dia semakin yakin makhluk kecil ini bukanlah monster hitam biasa. Karena monster hitam harus mencapai alam spiritual sebelum menjelma menjadi wujud manusia dan memiliki kecerdasan sebanding dengan manusia, namun makhluk kecil di hadapannya jelas tidak mencapai alam spiritual. Jika tidak, maka akan menjelma menjadi wujud manusia dari tadi. Karena makhluk kecil belum mencapai alam spiritual, maka dia merasa bahwa makhluk kecil ini bukanlah monster hitam biasa. Karena dia belum pernah melihat monster hitam yang memiliki kebijaksanaan seperti itu tanpa mencapai alam spiritual. Meskipun dia belum pernah melihat banyak monster hitam, tapi insting berkata padanya bahwa makhluk kecil ini jelas bukan monster hitam biasa. Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, macan tutul ungu menyeringai dan menunjukkan senyuman. Cakar kecil itu menunjuk ke arah pusat energi warrior yang, dengan niat yang jelas. "Kamu ingin tinggal bersamaku?" Warrior yang bertanya. Makhluk kecil mengangguk cepat. "Mengapa?" Pertanyaan ini sepertinya agak sulit untuk dijawab. Macan tutul ungu menunjuk pusat energi warrior yang, lalu menunjuk dirinya sendiri. Dan kemudian cakar kecil itu terus memberi isyarat di udara, dan wajah kecilnya penuh kegembiraan. Warrior yang. Melihat ekspresi bingung warrior yang, makhluk kecil menghentikan cakar kecil yang dia lambaikan, lalu melintas dan mendarat di bahu warrior yang. Kepala kecil itu mengusap pipi warrior yang, memberi kesan kita sangat baik. Warrior yang menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa makhluk kecil ini sudah menempel padanya. Di depan kecepatan aneh makhluk kecil ini, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Lupakan saja, entah itu berkah atau kutukan. Lagi pula, aku sudah punya pusaran kecil yang misterius. Tidak masalah jika aku punya satu makhluk kecil lagi. Biasakan saja. Setelah memikirkannya, warrior yang memutuskan untuk mencari tahu monster hitam level apa makhluk kecil ini, dan warrior yang menderita. Warrior yang mengulurkan jarinya, dan berkata, monster hitam peringkat 1. Makhluk kecil menggelengkan kepalanya. Monster hitam peringkat 2. Makhluk kecil terus menggelengkan kepalanya. Monster hitam peringkat ketiga. Bersambung.